Puji Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan firman Tuhan dengan tema Yesus sudah selesai memikul kutuk kita di atas kayu salib. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 3 ayat 13 yang terbaca sebagai berikut. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu dampak dari dosa adalah kutuk. Karena semua manusia telah berbuat dosa, maka berarti semua manusia telah berada di bawah kutuk. Manusia yang berdosa ada di bawah 3 macam kutuk. Pertama, kutuk penghakiman Taman Eden. Saya katakan ini kutuk penghakiman Taman Eden karena kutuk itu dijatuhkan kepada Adam dan keturunannya ketika dihakimi oleh Tuhan di dalam Taman Eden. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19 di sana dituliskan demikian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi tanah, menjadi debu. Saudara kekasih Tuhan, kutuk penghakiman Taman Eden dijatuhkan kepada Adam yang berdampak kepada seluruh keturunannya karena melanggar larangan Tuhan. Tuhan bilang terkutuklah tanah, semak duri dan duri yang akan tumbuh bagimu. Engkau akan mencari rezekimu dengan keringat, dengan susah payah sampai engkau mati. Kutuk ini dijatuhkan kepada manusia dan terjadi bagi seluruh keturunan manusia. Itu sebabnya kita mengalami kesulitan sekali dalam upaya kita mencari berkat Tuhan. Tidak ada orang yang menabur duri tapi duri tumbuh. Tidak ada orang yang menabur semak duri tapi semak duri tumbuh. Menyebabkan manusia mengalami kesulitan. Kerja keras tanpa hasil apa-apa. Kutuk yang kedua dan ketigalah kutuk hukum Taurat. Apa itu kutuk hukum Taurat? Ketika hukum Taurat diturunkan, maka hukum Taurat membuat tembok pemisah antara Israel dan bukan Israel. Hukum Taurat menentukan hanya orang Israel lah yang menjadi umat pilihan Tuhan. Hanya orang Israel yang bisa mewarisi janji-janji Tuhan. Hanya orang Israel lah yang mewarisi juru selamat. Non-Israel tidak memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan rahmat, hanya orang Israel. Dan bagian kedua dari kutuk Taurat adalah orang-orang yang melanggar Taurat harus dihukum tanpa pengampunan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, kaki ganti kaki, tangan ganti tangan, ya bengkak ganti bengkak, nyawa ganti nyawa. Tidak ada pengampunan bagi orang yang melakukan pelanggaran. 3 kutuk itu yang tertimpa atas manusia. Kutuk penghakiman Taman Eden menyusahkan manusia dalam segala upaya dan
ya kesulitan. Kutuk hukum Taurat memisahkan Israel dari bangsa yang lain dan hanya Israel yang punya kesempatan diselamatkan. Dan kutuk hukum Taurat yang kedua adalah orang yang bersalah tidak punya peluang untuk diselamatkan. Saudara kekasih Tuhan, Tuhan berkemurahan bagi kita sehingga dia hadir dalam rupa manusia Yesus. Dan dia memikul kutuk kita di atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. Ada dua tanda kutuk yang dipikul oleh Yesus. Tanda pertama adalah mahkota duri. Karena lambang kutuk pengadilan, penghakiman Taman Eden adalah duri. Dan ketika Yesus dimahkotai duri, dia memikul kutuk penghakiman Taman Eden di atas kepalanya. Lambang kedua adalah salib. Alkitab Perjanjian Lama berkata, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus disalibkan dan dia terkutuk memikul kutuk kita. Dan dia berkata, sudah selesai. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus, kutuknya sudah dipikul oleh Yesus sepenuhnya di atas kayu salib. Lewat mahkota duri yang dipasangkan padanya, lewat penyalipannya di atas kayu salib, dan dia berkata sudah selesai. Dan kalau kutuk kita sudah dipikul oleh Yesus, maka berkat pun digantikan, diberikan kepada kita, seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya berkat-berkat yang pernah dijanjikan kepada Abraham, bahkan seluruh berkat yang tertulis dalam Alkitab, itu bisa kita terima di dalam Yesus Kristus. Dan saudaraku yang kekasih, jikalau kita percaya pada Yesus, maka berkat-berkat Abraham pun menjadi milik kita. Saya mau membacakan Kejadian 12. Berkat-berkat yang pernah dijanjikan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 yang terbaca sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini berkat-berkat Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku yang kekasih, karena kutuk kita sudah dipikul oleh Yesus seluruhnya di atas kayu salib, sudah selesai, maka kita sudah lepas dari kutuk dan kita ada di bawah berkat Tuhan. Dan Tuhan berkata, berkat Tuhan, berkat Abraham menjadi bagian kita. Alkitab berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah dan susah kerja yang tidak diberkati tidak menambah apa-apa. Pengalaman Ishak, karena dia diberkati, maka dia ketika dia menanam di musim kemarau, di musim kelaparan, dia diberkati dan menuai 100 kali lipat sampai dia menjadi orang kaya. Karena itu saudara, jika Anda ingin lepas dari kutuk, baik kutuk penghakiman Taman Eden maupun kutuk hukum Taurat, tidak ada cara lain kecuali saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena dia sudah selesai memikul kutuk orang yang percaya kepadanya. Dan dia berkata sudah selesai. Dan dia menggantikan berkat. Sehingga saudara bisa diberkati dengan berkat rohani, berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat ekonomi, berkat pendidikan, berkat keberhasilan, dan berkat keberuntungan untuk memuliakan Tuhan. Saya ingin berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Bapa sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memikul kutuk kami di atas kayu salib. Baik kutuk pengadilan Taman Eden maupun kutuk hukum Taurat.
dan engkau berkata sudah selesai, maka kami tidak ada lagi di bawah kutuk, tapi kami berada di bawah berkat. Dan oleh korbanmu di kayu salib kami terima berkat yang pernah dijanjikan kepada Abraham. Bahkan semua berkat yang tertulis dalam firman-Mu menjadi bagian kami. Hamba berdoa bagi semua yang menonton video ini, Tuhan bebaskan dari kutuknya, angkat segala kutuknya, dan engkau bawa di atas kayu salib. Bebaskan dan karuniakan kepada mereka hidup yang diberkati. Bila mereka hidup di bawah berkat Tuhan, berjalan di bawah berkat Tuhan, berusaha di bawah berkat Tuhan, dan berkat Tuhanlah yang menjadikan berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup berada di bawah berkat Tuhan. Shalom.